Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz Salim, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan. Semoga setiap aktivitas kita selalu mendatangkan kebaikan, pahala, baik di dunia dan akhirat. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, terdiri dari Marhumatul Laili Ramadona, Mario Ardiansa, Muhammad Haidar Hasan, akan mempresentasikan format umum penulisan karya ilmiah. Bagian pembuka. Bagian pembuka terdiri dari 5 bagian. 1. Halaman sampul dan halaman judul yang berisikan judul, plot, dan capslog, jenis karya ilmiah seperti makalah, resum, lambang atau logo sekolah, nama dosen pengampu, nama dan nomor mahasiswa, nama prodi, fakultas, dan nama universitas, serta tahun makalah dibuat. 2. Kata pengantar. Kata pengantar merupakan kata pendahuluan yang disampaikan secara singkat dan jelas, berisi ungkapan syukur dan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantunya dalam menyelesaikan karya tersebut. 3. Daftar isi. Berisi secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah, beserta letak nomor halamannya, mulai dari judul-judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi sebagai petunjuk atau pemandu pembaca menemukan halaman. 4. Daftar tabel dan halaman gambar jika ada. Daftar tabel dan halaman gambar berisi nomor urut halaman, tempat tabel dan gambar tersebut disajikan. Tiap-tiap jenis dikelompokkan dan diberi nomor urut tersendiri. 5. Abstrak. Berisi 1. Latar belakang, 2. Masalah yang diteliti, 3. Metode yang digunakan, 4. Hasil yang diperoleh, 5. Kesimpulan yang dapat ditarik, dan yang terakhir, serta jika ada saran yang diajukan. B. Bagian bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah menguraikan alasan-alasan fokus pembahasan. Dalam latar belakang masalah, secara tersurat harus jelas substansi permasalahan atau akar permasalahan, karena bertujuan memberikan pemahaman pada pembaca mengenai apa yang kita sampaikan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah berisi suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dan merupakan suatu permasalahan dari latar belakang. 3. Tujuan penelitian. Berisi maksud atau hal-hal yang ingin dicapai, serta sasaran yang dituju dan dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan yang berkaitan dengan rumusan masalah. 4. Manfaat penelitian. Berisi tentang manfaat-manfaat yang terdapat dalam karangan ilmiah dan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan. C. Bagian bab kedua pembahasan. Berisi jawaban dari rumusan masalah dan menganalisis hasil penelitian. Pembahasan harusnya dijelaskan secara terperinci dan jelas serta perlu memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah baku sesuai aturan serta memenuhi unsur keilmiahannya. D. Bagian bab ketiga penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. Yang kedua, saran. Saran yang diajukan hendaknya selalu bersumber
pada temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan hasil penelitian. Saran dapat ditunjukkan pada suatu instansi seperti pemerintahan, lembaga, ataupun swasta, ataupun pihak lain yang dianggap layak. Bagian acuan atau daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka dari buku. Nama belakang, nama depan, tahun, judul buku, kota, dan penerbit buku. Yang kedua, daftar pustaka dari artikel jurnal, koran, dan majalah. Nama belakang penulis dan inisial, baik satu atau lebih dari satu penulis. Tahun terbit, judul artikel jurnal, nama jurnal ditulis italik, volume jurnal ditulis italik, isu atau nomor, dan halaman. Yang ketiga, daftar pustaka dari artikel-artikel jurnal, koran, dan majalah. Penulis halaman tersebut baik orang maupun organisasi, tahun halaman dibuat atau direvisi, judul halaman yang ditulis dengan italik, tanggal diaksesnya, bulan, hari, tahun, dan dari halaman web. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.